Nah, kali ini Dia Kalisa akan bercerita tentang horor. Kita cuci piring di sini gitu, ceweknya itu hadap ke sana tapi posisi di luar jendela berambut panjang. Yay, kita ketemu lagi di sini di channel Dia Kalisa yang hibi-hibi. Di sini teman-teman dan bos-bos semua akan menemukan informasi yang banyak sekali, informasi bisnis, cerita harian, inspirasi dan macam-macam. Nah, kali ini Dia Kalisa akan bercerita tentang horor. Horor. Nah, kali ini Dia Kalisa bercerita soal horor ya, horor yang ada di dalam rumah ini. Yang menceritakan sudah ketakutan sendiri ya. Ini rumah yang dibangun dari tahun kayaknya seperti tahun 60-an gitu ya, karena dibelinya dengan second ya. Jadi terus kemudian direnovasi. Kemarin sempet kejadian yang sempat belum direnovasi itu, ceritanya banyak orang yang datang, terus kemudian banyak yang hadir di sini, main ke sini gitu kan. Di rumah ini itu ditampakin sesuatu yang sangat menyeramkan. Jangan cengengesan, oke? Cerita yang serius karena horor. Oke. Ceritanya begini. Ini salah satu teman yang pernah datang ke sini beberapa waktu yang lalu, di tahun-tahun kemarin sebelum rumah ini dibongkar dan direnovasi. Jadi teman ini datang bersama ibunya mencari saya mau main di sini ceritanya. Terus kemudian parkir di depan rumah, jedet gitu kan, parkir di depan rumah. Posisi saya pergi keluar rumah gitu, ditelepon, Mbak Lisa posisi di mana? Saya lagi di luar rumah gitu. Oke, saya balik, tunggu sebentar ya Mbak gitu. Kemudian dalam masa saya balik ke rumah, Mbaknya melihat sesuatu di rumah dan kita ngobrol gitu ya. Kemudian saya datang di rumah dan kita ngobrol. Nah, ini namanya Mbak Mia, temen S1 dulu gitu, temen S1 pas memang datang sama mamahnya datang ke sini gitu. Terus kemudian Mbak Mia cerita, Mbak Lisa, tadi saya lihat ada orang mondar-mandir di daerah sini, di dalam rumah ini gitu. Loh, kok bisa Mbak? Saya kan di luar rumah. Iya, tapi ada cewek di dalam rumah. Saya sama ibu di depan sana kok nggak disuruh masuk gitu ceritanya. Nah gitu, itu setelah saya bertemu dengan Mbak Mia di dalam ceritanya. Nah gitu, itu setelah saya bertemu dengan Mbak Mia di dalam rumah. Setelah Mbak Mia saya persilahkan masuk ke dalam rumah, ceritanya seperti itu. Jadi kemudian saya meyakinkan lagi, Mbak, di dalam rumah ini nggak ada orang loh. Saya bilang gitu, di dalam rumah ini kosong gitu. Tadi lihat kan saya dari luar rumah, saya bawa kunci, saya buka pintu. Lah, terus yang di dalam rumah tadi siapa? Jadi bulu kuduk langsung berdiri gitu guys ceritanya. Terus kemudian saya menanyakan ulang, dipastikan Mbak Mia jangan sampai salah lihat, saya bilang gitu. Terus Mbak Mia bilang, tidak Mbak, itu tadi tuh orangnya jalan ke sana kemari di jendela gitu. Terus kemudian malah ngintip kita. Cuma saya bilang sama ibu, kenapa kita tidak dipersilahkan masuk? Dan saya tanya ibu, ibu ngelihat nggak sih? Saya bilang gitu. Saya tanya ibu ngelihat nggak sih? Saya bilang gitu. Iya Mbak, saya juga lihat kok ada cewek di dalam rumah. Ini saya cerita juga ini merinding guys. Gitu. Nah, ini yang saya duduk ini ada di jalan ini dari salah satu teman, terus kemudian ada cerita lagi.
Saya punya ART buat Prisil. Itu waktu masih kecil kan kita stay di Jogja. Nah, kita sesekali memang pulang di sini gitu. Nah, kemudian ada satu ART juga yang masak. Jadi berdua gitu ceritanya. Terus kemudian yang bagian masak ini cerita gitu. Mbak, tadi saya masak gitu, tapi kok tahunya ini berantakan di lantai. Siapa yang buang-buang? Saya langsung jawab, tidak ada yang buang-buang tahu, kita semua makan tahu, ngapain dibuang-buang, saya bilang gitu. Nah, itu salah satunya hal seperti ini tuh, tahunya itu bisa berantakan gitu. Dan kita ditanya yang cerita kalau suka buang tahu gitu, tahunya ya saya punyain kembali gitu. Masukkan piring lagi nggak, saya bilang gitu. Terus cerita, tahunya ya saya pungutin kembali, tapi dimasukkan piring lagi nggak, saya bilang gitu. Oh, saya bilang, besoknya goreng tahu lagi, tahunya berantakan lagi di lantai. Oh, saya bilang gitu. Wassalam nih. Ada sesuatu yang tidak beres memang di sini, di dalam rumah ini gitu. Ada lagi nih, siang-siang ya, siang. Ini dari kakak ya, istrinya kakak. Jadi ini kakak ipar, istrinya kakak. Jadi ini kakak ipar saya. Jadi saya punya kakak cowok, ini istrinya. Lagi cuci piring guys, lagi cuci piring gitu kan, cuci piring asik gitu. Nah, cuci piring kan hadap membelakangi meja makan kan, meja makannya ada di belakang gitu. Nah, cuci piringnya hadap ke dinding gitu, deket jendela. Apa yang terjadi? Ceritanya emeng-emeng, meja makan itu kan punya kita itu kan bundar, terus bisa diputar gitu ya, bisa diputar gitu. Kakak ini cuci piring asik, tiba-tiba tuh kok meja makannya itu muter gitu, gitu. Terus kakak itu langsung noleh gini, cuci piring lagi. Ditengok lagi, berhenti lagi, tapi dilirik ternyata tengok, berhenti lagi, tapi dilirik ternyata. Ceritanya ini sudah kesaksian dari 3 orang. Jadi itu sangat luar biasa. Gitu kan. Kakak ini berusaha untuk sudahlah gitu, I don't care gitu. Jadi kakak ini berusaha untuk kakak ini berusaha untuk sudahlah gitu, I don't care gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi seperti tadi tuh saya lihat dia bilang gitu, saya cuci piring, mejanya itu mutar. Saya tengok kali mati, mejanya berhenti. Terus saya tengoknya berhenti lagi gitu. Terus begitu saya lirik aja, mejanya mutar. Saya langsung sudah selesaikan cuci piring, saya langsung ke depan gitu ceritanya kakak. Itu lagi. Nah, ini dari 3 orang. Kemudian ada lagi cerita dari 1 orang lagi. Menceritakan juga yang sama, posisinya ada berdiri di cucian piring. Dilihatnya itu di luar jendela itu ada cewek duduk. Cewek duduk. Hadap membelakangi gitu, jadi hadap ke sana. Jadi kita cuci piring di sini gitu, ceweknya itu hadap ke sana tapi posisi di luar jendela, berambut panjang. Itu sebelum maghrib, saudara-saudara ya. Itu sebelum maghrib. Kali sebentar lagi saya ceritakan. Jadi yakin dan tidak yakin gitu, percaya hanya ngalamin sekali. Sebentar lagi saya ceritakan. Jadi yakin dan tidak yakin gitu, percaya tidak percaya. Tapi kenapa tidak 1 orang saja yang menceritakan hal yang sama? Kalisa sendiri cerita ya, yang pernah dia Kalisa alamin. Cerita ya, yang pernah dia Kalisa alamin. Jadi begini ceritanya. L gitu ya. Jadi ini posisi di sana, terus belok khusus tempat baju itu kan posisinya ada di letter L gitu ya. Jadi ini posisi di sana, terus belok ke sini. Nah, ini sekarang rumahnya lagi dibongkar gitu kan.
Tapi posisi yang sebelumnya itu adalah khusus untuk bajunya saya, jadi memang ditaruh di situ almari, sepatu semua memang hanya untuk mbaknya. Jadi saya masukkan sendiri ke dalam almari. Jadi saya masukkan ke almari gitu. Terus nah, posisi baju pelan-pelan gitu. Terus nah, posisi baju posisi pintu ruang baju saya itu, walk-in closet saya itu lurus dengan kamar mandi umum. Jadi kamar mandi buat siapa-siapa mandi gitu. Dari kamar mandi pakai kemben anduk gitu. Orangnya ini putih gitu, terus putih cewek ya, rambutnya kayaknya segini gitu ya, kuning gitu kulitnya. Jadi keluar dari kamar mandi, karena dia Kalisa sendiri juga dengar pas biur mandi. Saya mendengar sekali itu memang ada orang mandi ceritanya. Kamar mandi saya terbersit itu seperti menanyakan sesuatu. Jadi kemudian saya respect aja, oh iya ada orang mandi ya sudah. Terus kemudian keluar dari kamar mandi, saya terbersit itu seperti menanyakan sesuatu. Oh, yang keluar dari kamar mandi ibu toh gitu. Jadi oh yang keluar dari kamar mandi itu ternyata ibu saya gitu. Jadi ibu keluar dari kamar mandi, saya ikutin, kok kenapa ke belakang. Jadi saya ikutin, saya menanyakan sesuatu yang waktu itu saya tidak tahu saya menanyakan apa, tapi insting saya itu pengen menanyakan sesuatu. Jadi ibu ini habis dari kamar mandi ke belakang, arahnya ke dapur. Dapurnya dapur yang gelap itu, dapur buat cuci piring kotor yang segala macam, bukan dapur bersih gitu ya. Jadi arahnya ini tadi, dan posisinya lagi baring-baring sama ayah saya buat selamatan kayak apa gitu. Nah, arahnya ke sana. Tapi kenapa ibu ini mengarah ke dapur yang gelap? Memang lampunya lagi tidak nyala waktu itu. Nah, saya panggil-panggil, "Bu, ibu," gitu. "Bu," gitu. Saya sambil panggil-panggil, ada suara sautan, "Ada apa?" gitu. Nah, enggak taunya ibu saya keluar dari depan, bukan arah yang di belakang tadi, dan posisinya lagi baring-baring sama ayah saya di kamar. Jadi ibu nongol gitu. Ya saya balik lagi di depan pintu kamar saya, pintu walk-in closet saya. Jadi saya balik di depan walk-in closet saya, di depan pintu pas. Nah, lorong walk-in closet saya ke depan kamar ibu. Jadi itu lurus gitu. Terus loh, "Bu, yang di belakang tadi siapa?" Apa cuma gitu. Dan ibu tidak tahu apa yang saya alami, tidak tahu, karena kan memang saya berteriak gitu di belakang. "Bu, ibu," manggil ya, namanya ibu dipanggil anak kan pasti gitu. Nggak tahunya seperti itu yang terjadi. Ibu ternyata ada di dalam kamar sama ayah. Terus kemudian terbersit, langsung bisa ngomong nih dalam beberapa detik, kemudian saya langsung bisa ngomong, "Bu, yang tadi mandi siapa? Ke belakang tadi siapa?" Ibu bilang lagi, "Saya mandi udah dari sore." "Oh, ya udah," saya bilang gitu. Udah langsung saya bergegas, selesaikan lipatan baju, masuk ke dalam lemari semua, dan saya ke depan. Jadi begitu ceritanya, sangat horor, adem. Jadi begitu ceritanya, sangat horor sekali, dan masih banyak sekali yang dilihat. Nah, itu anjing saya lagi menggonggong. Ayah. Jadi tidak hanya dia Kalisa, ada banyak orang yang memang benar-benar ditampakin gitu, dan itu sesuatu yang mustahil. Tapi yakin dan tidak percaya, atau percaya nggak percaya terserahlah, tapi itu yang dilihat dengan mata kepala, dan yang dikelihatin, yang melihat, menceritakan dan menanyakan gitu. Lah, ini lagi satu cerita, kelihatin, yang melihat, menceritakan dan menanyakan gitu. Di depan situ ada ini kan dulu ruang TV yang dia Kalisa sekarang jadikan ruang buku ini. Dulu itu ruang TV kan. Ada ini kan dulu ruang TV yang dia Kalisa ini sekarang. Tempat TV yang dia Kalisa ceritakan ini adalah tempat TV. Ini tempat TV yang sekarang masih berantakan seperti ini ya. Dua, bapak ibu, ya kita tuh bobok di depan TV gitu, memanjang gitu kayak sate kan. Memanjang tiduran. Lah ceritanya, cuman saya tidak tidur di luar, saya tidur di kamar. Kamarnya ceritanya, cuman saya tidak tidur di luar, saya tidur di kamar. Kamarnya posisi saya buka, karena kan ini kamar dengan ruang TV jadi satu gitu. Jadi pintunya saya buka, terus kemudian orang-orang pada di depan TV tiduran semua gitu. Tidak taunya si keponakan ini mendengar orang mandi, biur.
ambil nafas dulu guys. Jadi banyak orang ini ceritanya, banyak orang lagi ceritanya didengerin ada orang mandi, cuma tidak semua yang denger, hanya 2 orang yang dengar mandi. Terus ini saling toleh gitu, keponakan ini noleh, itu ada yang mandi jam segini. Mandi itu jam, kalau tidak salah jam 2 pagi. Nah semua anggota keluarga posisi ada di dalam rumah, posisi tidak di belakang, karena kamar mandi ini jadi satu dengan dapur di belakang. Semua tidak ada yang ke belakang sama sekali, dan posisi mandi itu airnya kenceng banget. Yang sebenarnya kalau kita sendiri mandi itu tidak sekencang itu gitu. Keponakan tuh cerita seperti itu. Nah kemudian berdua nih saling toleh gitu, baku toleh gitu. Siapa yang mandi? Terus kemudian saling tindis, saling tumpuk. Saya diceritain itu macam merasa, oh masa sih seperti itu? Iya mbak, semalam kita itu baku tumpuk sudah itu. Saya jadi takut, makanya nyusul mbak Lis tidur. Oh begitu ceritanya, ya sudahlah ndak apa-apa, saya bilang gitu. Iya tapi serem kali jam 2 mandi gitu. Terus habis mandi ada orang buka pintu atau apa? Nah itu mbak, habis mandi ada orang buka pintu macam keluar dari kamar mandi begitu. Wow. Sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi dengan penampakan. Banyak sekali yang tahu, banyak sekali yang melihat. Jadi itulah ceritanya ya. Jadi banyak sekali yang tahu, banyak sekali yang melihat. Jadi kalau datang ke sini itu mindset keluarga itu katanya rumah serem gitu katanya. Tapi kan dia Kalisa sendiri sampai hari ini tinggal, bersyukur tidak lagi tampak, tidak lagi melihat, dan semoga tidak ada gangguan apapun gitu ya. Nah itu cerita-cerita dia Kalisa kali ini tentang rumah yang semi horor ini. Makanya dibongkar ya, jadi bersih-bersih semua. Nah ini rumah hampir tidak sama persis dengan rumah yang dulu gitu, cuma dapur masih belum bisa dibongkar karena kan musim hujan. Jadi kalau dibongkar semua nanti kan belum bisa selesai semua, jadi dicicil satu-satu gitu cerita dia Kalisa kali ini tentang rumah yang gitu cerita dia Kalisa kali ini tentang rumah yang semi horor ya. Buat guys semuanya yang melihat ya pasti pernah mengalami, pasti ada yang ngalamin, pasti ada yang tidak sama sekali. Nah buat yang pernah melihat ya bolehlah sharing di video ini ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Dia Kalisa ucap salam dan terima kasih. Bye bye. Horor. Yang pernah melihat ya pasti tahu, oh ya memang ada dunia yang lain. Terus kemudian bagi yang tidak melihat, dunia lain itu tidak ada. Silahkan percaya atau tidak percaya, tapi ini ada, dan beberapa orang ngalami dengan melihat sendiri gitu ya. Jadi kejadian ini yang memang kita tidak mau melihat gitu. Sebenarnya kita tidak mau melihat, tapi kadang mereka nampak di depan mata gitu. Jadi terkadang teman-teman bercerita, oh saya pernah ditampakin ini, sharing seperti ini dan itu gitu. Dan termasuk di dalam rumah ini adalah bagian cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman semua ya. Cerita horor sedikit, dan kita berdoa rumah ini bersih, tidak ada apa-apa lagi, tidak banyak gitu ya. Dan kita berdoa